Pengertian anatomi. Secara bahasa Latin, anatomi berasal dari kata ana yang berarti bagian dan tomi berarti irisan atau potongan. Secara istilah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian internal dan eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh lainnya. Contohnya mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Yang pertama, posisi anatomi, yaitu posisi yang telah disepakati oleh pakar yang ada di dunia untuk mempermudahkan kita dalam memahami anatomi. Contoh posisi anatomi yaitu tubuh berdiri tegak lurus menghadap ke depan dan tangan yang terbuka lebar. Kurang lebih seperti itu. Setelah mengetahui posisi anatomi, Anda harus mengetahui istilah penting dalam mempelajari anatomi. Pertama, bidang khayal atau imajiner, yaitu yang bertujuan untuk mempermudahkan memahami anatomi. Yang pertama, garis tengah atau bidang mid sagittal, yaitu garis yang melintas secara vertikal menembus bagian tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai bagian bawah, antara kaki yang membagi sisi menjadi destra dan sinistra atau kanan dan kiri. Yang kedua, bidang horizontal atau transversal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior atau atas dan bawah. Yang ketiga, bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid sagittal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior, depan dan belakang. Untuk posisinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Superficial lebih dekat ke permukaan, contohnya otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda lebih jauh dari permukaan, contoh tulang hasta dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dari midline. Lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari midline. Contoh, mata terletak lateral dari hidung. Istilah proksimal dan distal digunakan pada struktur yang dipertimbangkan memiliki awal dan akhir seperti tungkai bawah, tungkai atas, dan pembuluh darah. Istilah ini mendeskripsikan posisi struktur dengan referensi terhadap asalnya. Proksimal berarti lebih dekat dari asalnya, distal berarti lebih jauh. Terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan gerakan-gerakan apa aja sih yang ada di anatomi ini. Pertama, ada gerakan fleksi. Gerakan fleksi ialah gerakan menekuk yang terjadi pada bidang sagittal. Gerakan fleksi sendiri biasanya terjadi di sendi siku dan juga lutut. Yang kedua, ada gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi ialah gerakan meluruskan sendi. Gerakan ekstensi merupakan gerakan yang sangat berlawanan dengan gerakan fleksi. Ekstensi meluruskan dan fleksi itu menekuk. Dan ini dia contohnya. Yang ketiga, ada gerakan abduksi. Gerakan abduksi ialah gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu bidang mid sagittal. Jadi bisa dikatakan gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi sumbu mid sagittal. Contohnya seperti ini ya. Dia menjauhi sumbu tubuh. Oke, selanjutnya yang keempat ada gerakan aduksi. Gerakan aduksi ialah gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan abduksi. Tadi kan abduksi kan menjauhi, sedangkan gerakan aduksi ialah yang mendekati. Jadi seperti ini contohnya. Dia mendekati sumbu tubuh, berlawanan dengan abduksi. Yang kelima, ada gerakan sirkumduksi. Gerakan sirkumduksi merupakan kombinasi dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan juga aduksi. Biar kita lebih memahami, kita lihat saja langsung contohnya. Ini dia. Yang keenam, ada gerakan rotasi. Gerakan rotasi ialah gerakan tubuh sepanjang sumbu tubuhnya. Gerakan rotasi ini dibagi menjadi dua, gerakan medial, rotasi medial, dan juga gerakan rotasi lateral.
lateral. Gerakan rotasi medial ialah gerakan rotasi ke arah medial tubuh. Jadi ini contohnya. Jadi siku saya menuju ke arah medial tubuh. Sedangkan yang kedua, gerakan rotasi lateral ialah gerakan rotasi yang menuju ke lateral tubuh. Dia berlawanan dengan medial. Jadi kalau lateral itu gini, menjauh ke lateral tubuh. Yang ketujuh, ada pronasi lengan bawah. Pronasi lengan bawah ialah gerakan rotasi medial yang lengan bawah sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke. Yang ketujuh, ada pronasi lengan bawah. Pronasi lengan bawah ialah gerakan rotasi medial yang lengan bawah sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke posterior. Jadi gampangannya contohnya seperti ini. Jadi telapak tangan kita itu berada di bawah. Itu dia contoh dari pronasi lengan bawah. Selanjutnya yang ke-8 ada gerakan supinasi. Gerakan supinasi merupakan lawan dari gerakan pronasi. Gerakan supinasi ialah gerakan rotasi ke arah lateral yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke interior. Jadi contohnya seperti ini. Telapak tangannya berada di atas. Ini contoh dari gerakan supinasi. Yang ke-9 ada gerakan inversi. Gerakan inversi ini sendiri merupakan gerakan kaki yang menghadap ke bagian medial. Jadi kalau kita lihat ke telapak kaki kita akan mengangkat seperti ini dan akan menghadap ke medial. Oke, selanjutnya yang ke-10 ada gerakan eversi. Gerakan eversi ini merupakan gerakan yang berlawanan dengan gerakan inversi. Gerakan eversi merupakan gerakan telapak kaki yang mengarah ke lateral. Jadi kayak gini contohnya. Seperti ini. Kalau kita gambarkan telapak kaki kita, dia akan berlawanan dengan inversi. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Makasih.